dalam melakukan perjalanan rohani itu tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Saudara setuju? Setuju? Kalau saudara mau berjalan secara rohani, saudara tidak bisa dengan kemampuan saudara sendiri. Secara manusia kita lemah. Secara manusia kita lemah. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Dan kita harus berjalan bersama Tuhan. Intinya begitu. Tapi berjalan bersama Tuhan itu juga tidak mudah. Ya, berjalan bersama Tuhan juga tidak mudah. Saudara, resikonya gini. Jangan pikir gini, oh enak berjalan bersama Tuhan, selalu lancar, selalu diberi kemenangan, selalu diberi mujizat. Kan saudara kadang-kadang berpikir seperti itu. Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu semuanya hari ini, dengar ya, jangan pikir kalau kita berjalan bersama Tuhan selalu lancar, selalu ngalami mujizat, selalu ngalami kemenangan. Ingat, resikonya begini. Mau berjalan sama Tuhan? Oke Pak, saya mau. Karena memang saudara berjalan bersama Tuhan tuh di ujungnya selalu ada kebahagiaan. Ya, selalu ada damai sejahtera. Selalu ada kemenangan. Ujungnya pasti begitu. Tapi ingat, resikonya orang berjalan bersama Tuhan harus nurut sama Tuhan. Nggak bisa enggak. Harus ngikut dia sungguh-sungguh. Nggak boleh separuh-separuh ngikut Tuhan. Jadi Tuhan mau kemana? Kita harus ikuti. Kita nggak boleh mau melawan apa yang maunya Tuhan, nggak bisa. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, resikonya dengar tadi, satu resikonya, kita mesti nurut sama Dia. Dia mau bawa kita kemana aja kita harus nurut. Nah, gini, saya mau katakan begini. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, oke, Tuhan akan bawa kita kepada dua hal. Perhatikan. Tadi kan saya bilang dong, saudara harus nurut. Dua hal, dua pengalaman yang Tuhan mau kita ngalami. Pertama, pengalaman padang gurun. Nah, ini dia. Yang kedua, Tuhan juga bawa ke pengalaman tanah perjanjian. Dua ini, kita tidak boleh melegini sama Tuhan. Tuhan, aku tidak mau pengalaman padang gurun. Aku cuma mau pengalaman tanah perjanjian. Karena tanah perjanjian kan berlimpah air susu dan madu. Dalam tanah perjanjian, wah semua serba bahagia. Aku mau yang itu Tuhan. Tapi nggak mau yang satunya. Nggak bisa. Saya mau bacakan sama saudara. Ayo, sekarang kita mau baca di dalam Ulangan 8. Ulangan 8. Ayat yang kedua. Tolong dibaca. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ya. Ulangan 8 yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan Stop. Sekali lagi dibaca bagian A sampai kata ini. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu. Dengar loh, perjalanan yang dikehendaki Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan, Allahmu, yaitu di padang gurun selama 40 tahun ini. Ya, stop di situ. Saudara tahu bahwa kita masuk di pengalaman padang gurun itu perjalanan yang Tuhan kehendaki. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Atas kehendak Tuhan. Dengar ya. Jadi kalau kita sekarang mengalami pengalaman padang gurun, jangan heran. Karena gini, karena bersama Tuhan, kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, Tuhan juga bawa ke pengalaman padang gurun. Padang gurun semua sudah tahu, padang gurun itu semua sudah ngerti bahwa padang gurun itu kering, gersang, sering terjadi kehausan di sana. Tidak ada banyak makanan di sana, hanya cuman mana saja. Ya ada kadang-kadang kelaparan di sana, kadang-kadang terjadi tersiksa batin kita di padang gurun. Ya, hari ini siapa yang sedang sedang ada di sebuah pengalaman padang gurun di dalam hidupmu. Nggak usah ngomel. Karena itu kehendak Tuhan bawa kita ke padang gurun. Saudara perhatikan loh. Jangan marah-marah sama Tuhan, jangan nangis-nangis sama Tuhan. Tuhan, buat aku cepat. Loh, Tuhan memang kepengen cepat kita keluar dari padang gurun. Seperti bangsa Israel. Saya sudah bilang. Seharusnya 40 hari, tapi menjadi 40 tahun. Apakah Tuhan yang membuat itu lama? Tidak.
Yang membuat lama itu ya bangsa Israel sendiri. Kenapa? Bersungut-sungut terus, bersungut-sungut. Saudara, semakin engkau di dalam padang gurun, semakin engkau bersungut-sungut, semakin lama di situ. Itu bukan kata-kata saya, tapi kata firman. Ingat loh ya, saudaraku semua, semakin kita bersungut-sungut di dalam padang gurun yang kita sedang hadapi, maka kita akan semakin lama di sana. Dan kita semakin lama tersiksa, semakin lama menderita, semakin lama susah, semakin lama membawa beban yang berat begitu. Ingat, makanya saya terus ingatkan, jangan bersungut-sungut, jangan bersungut-sungut, jangan bersungut-sungut. Ya, jangan bersungut-sungut, tapi banyak ucap syukur. Banyak ucap syukur, apapun terjadi ucapan syukur. Karena memang dia layak untuk terima ucapan syukur kita. Nah, saya ingin sampaikan begini. Di dalam masa padang gurun, saya mau baca satu ayat lagi di dalam kitab Yakobus. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Ini ayat yang bagus. Ini ayat yang bagus, perhatikan. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, saya mau katakan gini. Orang yang di dalam padang gurun, itu banyak pencobaan terjadi. Pencobaan apa? Lapar. Kepingin makan enak, cuman mana. Haus. Kepingin minum, tidak ada air. Nah, itu dia. Ini pencobaan-pencobaan. Ya. Kepanasan, ini pencobaan. Jadi, tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan terus. Sebab apabila ia sudah tahan uji, Ya, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. perhatikan ayat ini. Tahan dalam pencobaan itu artinya tahan uji. Sama dengan tahan uji. Ya, jadi kita diuji, di dalam pencobaan kita tahan. Ini sama dengan di hadapan Tuhan, sama dengan tahan uji. Tidak ngomel, tidak bersungut-sungut. Ini berarti saudara sedang tahan dalam pencobaan. Saudara sedang belajar untuk tahan dalam pencobaan. Di hadapan Tuhan kita sedang tahan uji namanya itu. Apa hasilnya? Firman Tuhan bilang, sebab apabila ia sudah tahan uji, di sana dikatakan, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang masih dia. Mahkota kehidupan. Saudara, apa arti mahkota kehidupan? Mahkota itu berbicara tentang kehormatan. Orang yang pakai mahkota, seorang raja yang pakai mahkota, seorang ratu permaisuri pakai mahkota, dia adalah seorang yang dihormati. Itu lambang kehormatan. Apalagi, bicara soal apalagi mahkota? Bicara soal kebesaran. Mahkota bicara soal keagungan. Mahkota bicara soal kemuliaan. Perhatikan. Saat engkau di dunia, belum pulang ke surga. Kalau kita tahan uji itu artinya gini. Saat kita ada dalam pencobaan, saat kita dalam masa padang gurun yang begitu menyesakkan kita. Perhatikan. Kita tahan uji, itu artinya gini. Kita tidak mendua hati. Saat di padang gurun ini, kita bisa tidak tahan karena gini. Hati kita bisa mendua. Mendua berapa persen kepada Tuhan. Karena kita sebagai orang Kristen kan ngerti toh. Dalam masa-masa seperti ini, pencobaan yang berat, kita mesti gandolan sama Tuhan benar-benar. Ya, kita tahu doa, puasa. Tapi berapa persen lainnya hati kita kepada masalah itu. Condong kepada masalah. Tuhan gak mau. Kita diminta pada semua, Tuhan minta begini. Saat kita ada di dalam pencobaan, saat kita dalam masalah, dalam padang gurun, hati kita penuh cuma kepada Tuhan. Tidak kepada siapa-siapa. Tidak kepada masalah. Ya, walaupun masalahmu berat. Tuhan mau gini. Sepenuh hatimu pada Tuhan. Dalam pencobaan yang terberat pun. Kalau engkau bisa seperti itu, saat kau hidup masih belum mati, belum pulang ke surga. Tuhan kasih mahkota. Bicara soal apa? Kebesaran, kehormatan, kemuliaan. Tuhan izinkan kita ngalami seperti itu. Kalau sudah apa? Sudah selesai tahan uji. Tuhan kasih kita kebesaran. Wow. Sekarang bagaimana ketika kita lagi dalam masa-masa
padang gurun ini kita harus apa? Tadi yang sudah pertama saya bilang tahan uji. Yang kedua, dalam masa padang gurun, ya, kita harus tetap mau berubah. Baca lagi Ulangan 8 ayat 2, tolong ditayangkan lagi. Ulangan 8 ayat 2. Ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud Perhatikan. Dengan maksud apa kamu dibawa ke padang gurun sama Tuhan? merendah. Semua punya maksud loh. Tuhan gak pernah, gak jelas maksudnya, gak pernah. Semua pengalaman itu selalu ada maksudnya. Maksudnya apa? Coba baca. Dengan maksud merendahkan hatimu Merendahkan hati. Terus. dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Loh, Tuhan lihat hati kita saat padang gurun itu. Tuhan mau lihat saat di padang gurun, saat terendah, titik nol, tidak punya apa-apa, kehilangan semuanya. Bagaimana hati kita? Tuhan mau tahu itu. Saat kita difitnah orang, saat kita direndahkan orang, saat kita digosipkan yang tidak-tidak, saat orang menyakiti kita, apa yang ada di hatimu? Tuhan mau lihat. Terus sampai selesai. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya Atau tidak. atau tidak. Ya. Ya, jelas ya. Tuhan bawa kita ke pengalaman padang gurun itu untuk maksud merendahkan hati kita. Jadi tadi saya tanya toh, respon kita saat di padang gurun harus apa? Tadi saya nomor 1, jangan bersungut-sungut tadi kan. Tahan percobaan. Tetap sepenuh hatimu kepada Tuhan. Jangan kepada masalahmu. Tuhan gak mau terbagi hati kita. Yang Tuhan mau ini, 100% terus kepada Tuhan. Kalau kita bisa seperti itu, kita bebas dari persungutan yang selalu menggoda kita. Jadi yang kedua, respon kita dalam masa-masa padang gurun, harus mau berubah. Jadi rendah hati. Jadi gini loh, Tuhan mau lihat asli kita, hati kita. Itu saat di padang gurun. Saat kita ngalami banyak masalah berat, hati kita bagaimana? Penuh umpat maki-maki Tuhan enggak? Atau kita masih benci sama sesama kita? Kita benci, kita menghindari dia. Karena orang ini melakukan yang enggak benar sama kita, enggak baik. Nah, Tuhan lihat hati kita di situ. Sekarang yang satunya lagi, di pengalaman tanah perjanjian. Nah, mungkin Bapak Ibu bilang gini, wah tanah perjanjian ini seneng. Ya seneng. Tapi ini juga termasuk pencobaan. Perhatikan, kita baca sebentar. Ulangan 26 ayat 9. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Perhatikan, ayat 9 berkata, ia membawa kami ke tempat ini. Ke tempat ini kemana? Ke tanah perjanjian. Ya, dan memberikan kepada kami negeri ini. Negeri mana? Negeri tanah perjanjian itu. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Wow, saudara, di negeri perjanjian, di tanah perjanjian itu limpah-limpah. Hari ini mungkin ada beberapa jemaat yang ngalami juga. Sedang dalam kelimpahan, sedang dalam berkat-berkat yang luar biasa. Saya tahu ada juga yang ngalami seperti itu. Tapi ini juga termasuk pencobaan untuk kita. Kalau kita tidak berhati-hati di situ kita mulai apa? Nah, saudara, kenapa kita harus perhatikan saat semua senang, semua diberkati, semua lancar? Ingat, di situ kita harus jangan pernah lupa. Tidak boleh takabur, tidak boleh lupa diri. Ingat, yang membawa kamu ke situ itu Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa sampai di situ. Amin. Tanpa Tuhan kita tidak bisa mengalami kemenangan. Tanpa Tuhan kita tidak mengalami berkat Tuhan. Sekali lagi saya bilang, pencobaan bukan cuma masa padang gurun. Tapi pencobaan juga berbicara masa saat kita di tanah perjanjian. Ini juga pencobaan. Lihat loh,
Ketika kita diberkati, Tuhan mau lihat hati kita bagaimana. Saya ingin hari ini Bapak Ibu semua tahu, berjalan bersama Tuhan itu memang kadang-kadang harus masuk padang gurun. Tapi tadi saya bilang, ujungnya pasti ada damai sejahtera di situ. Ujungnya pasti ada kebahagiaan di sana. Tidak ada kehancuran di sana.